Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Tengku Awang Rahman, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Gelombang 1 pada golongan 3 angkatan 5. Pada video ini saya akan merangkum beberapa materi pada agenda 3 dengan tutor pengampu yaitu Bapak Insinyur Hadi Anowo. Materi-materi yang akan saya rangkum pada agenda 3 yaitu 1. Manajemen aparatur sipil negara. 2. Pelayanan publik. 3. Whole of Government atau WOG. Baiklah, materi pertama yaitu manajemen ASN. Kedudukan ASN yaitu pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN: perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas ASN yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan kewajiban ASN yaitu 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kesehatan. Tujuan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN sebagai berikut. 1. Melakukan rekrutmen, seleksi, dan promosi berdasarkan kompetensi yang terbuka dan adil dengan menyusun perencanaan SDM aparatur secara berkelanjutan. 2. Memperlakukan pegawai ASN secara adil dan setara. 3. Mengelola pegawai ASN secara efektif dan efisien. 4. Memberikan remunerasi yang setara untuk pekerjaan-pekerjaan yang setara dengan memperhatikan hasil kinerja. 5. Memberikan penghargaan atas kinerja pegawai yang tinggi. 6. Memberikan hukuman atas pelanggaran disiplin. 7. Menjaga standar yang tinggi untuk integritas perilaku dan kepedulian untuk kepentingan masyarakat. 8. Menerapkan pengisian jabatan dengan uji kompetensi sesuai standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan. 9. Memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kepada pegawai ASN. 10. Melaksanakan manajemen kinerja pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. 11. Melindungi pegawai ASN dari intervensi politik dan tindakan kesewenang-wenangan. 12. Memberikan perlindungan kepada pegawai. Dari sumber World Bank 2016, Government Effectiveness Index atau GEI, negara Indonesia berada pada urutan ke-113 dari total negara di dunia. Dan dari hasil uji kompetensi yang dilakukan BKN tahun 2015, di mana dari 216 pejabat pimpinan tinggi pertama yang mengikuti ujian kompetensi, yang mempunyai kompetensi dan potensi tinggi hanya sekitar 8,84%. Sedangkan
yang mempunyai kompetensi rendah dan juga potensi yang rendah mencapai 48%. Uji kompetensi terhadap pada administrator juga menunjukkan hasil yang tidak terlalu baik. Dari beberapa data tersebut, pemerintah Indonesia menerapkan sistem merit. Alasannya, 1. Rendahnya tingkat efektivitas penyelenggara pemerintahan, terutama jika dibandingkan dengan negara lainnya di Asia Tenggara. Kondisi tersebut antara lain disebabkan oleh rendahnya kualitas ASN sebagai akibat dari rekrutmen, pengangkatan dalam jabatan dan promosi yang belum didasarkan pada pertimbangan yang objektif. 2. Maraknya praktek spoil system dalam manajemen ASN, di mana jabatan diberikan kepada pejabat yang ada hubungan dengan partai yang berkuasa. 3. Tingginya tingkat pelanggaran terhadap asas netralitas oleh pegawai ASN. Pengaduan terhadap pelanggaran asas netralitas ASN cukup tinggi, terutama menjelang pelaksanaan pilkada berlangsung. Praktek-praktek seperti itu menyebabkan rendahnya kualitas para pejabat pimpinan tinggi di pemerintahan, khususnya di daerah. Materi kedua, pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Prinsip-prinsip pelayanan publik yaitu 1. Kesederhanaan, 2. Kejelasan, 3. Kepastian waktu, 4. Akurasi, 5. Keamanan, 6. Kenyamanan, 7. Tanggung jawab, 8. Kelengkapan sarana persana, 9. Kemudahan akses, dan ke-10. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan. Materi ketiga yaitu World of Government atau WG. Pada dasarnya adalah sebuah peningkatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Praktek World of Government dalam pelayanan publik. 1. Pelayanan yang bersifat administratif. Pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Dokumen yang dihasilkan bisa meliputi KTP, status kewarganegaraan, status usaha, surat kepemilikan, atau penguasaan atas barang, termasuk dokumen-dokumen resmi seperti SIUP, izin trayek, izin usaha, akta, kartu tanda penduduk, seperti tanah, dan lain-lain sebagainya. 2. Pelayanan jasa. Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, perhubungan, dan lainnya. 3. Pelayanan barang. Pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. 4. Pelayanan regulatif. Pelayanan yang melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Pola pelayanan publik. 1. Pola pelayanan teknis fungsional. Suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintahan sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Pada pola pertama ini, pelayanan yang dilakukan adalah pelayanan sektoral, yang bisa jadi sifatnya hanya relevan dengan sektor itu, atau menyangkut pelayanan di sektor lain. 2. Pola pelayanan satu atap. Pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada suatu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. Pola ini memudahkan masyarakat pengguna izin untuk mengurus permohonan izinnya, walaupun belum mengurangi jumlah rantai birokrasi izinnya. 3. Pola pelayanan satu pintu. Merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. 4. Pola pelayanan terpusat. Pelayanan masyarakat dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. 5. Pola pelayanan elektronik. Pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. Sekian rangkuman materi pada agenda 3.
Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.